Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Kak Elina. Gimana teman-teman, kabarnya hari ini? Sehat ya? Semoga tetap diberikan kesehatan, kelancaran rezeki dimanapun kalian berada. Jadi ini tuh ceritanya aku lagi nguras freezer ya teman-teman. Kemarin itu berhubung kan mati listrik ya. Terus ini tuh freezernya mati. Terus kalian aja ini aku mau bersihin juga nih, biang-biang esnya itu tebel banget ya. Kalau nggak ini tadi mati listrik, aku mungkin juga nggak mau nguras freezer ya. Soalnya tuh freezernya cuma ngisi buat es batu aja. Karena akhir-akhir ini tuh aku kalau naruh ikan ataupun ayam itu di kulkas ya teman-teman. Untuk freezernya sementara ini masih aku pakai untuk es batu aja. Nah, setelah ini dirasa kulkasnya udah bersih, ini aku tinggal tata es batunya lagi ya teman-teman. Ini aku mau tata yang di bagian atas dulu, soalnya nanti kalau di bawah itu takutnya masih lengket ya, ada sisa-sisa airnya sedikit. Terus tadi yang es batu yang bocor tadi udah aku pindahin ke kulkas ya, mau segera dipakai nanti kan biasanya Pak suami tuh kalau pulang siang itu mintanya es teh ya. Setelah selesai aku masukin semua es batunya, ini aku tinggal colokin ya. Terus ini aku lanjut buat masak nasi ya teman-teman. Terus ada juga ini sisa oseng-oseng kemarin. Ini ada oseng kulit linjo sama mie. Jadi kalau pagi itu aku sebelum memulai memasak, aku itu pasti panasin semua sayur sisa kemarin ya teman-teman. Habis itu tinggal masak menu apa yang mau dimasak hari ini. Kalau untuk hari ini aku tuh mau bikin sayur bening, terus nanti bikin berkedel jagung ya. Terus untuk oseng-osengnya nggak lupa aku tuh pasti bikin oseng buncis sama wortel ya teman-teman. Karena itu tuh menu kesukaan Pak suami. Jadi aku tuh kalau mau masak pasti aku tanyain dulu dia tuh mau dimasakin apa hari ini. Soalnya kalau nanti aku masak terus dia nggak mau itu endingnya nanti mubazir ya, nggak kemakan. Sambil nunggu airnya itu mendidih, ini aku mau beresin piring-piring sama sendok, ada juga ini tuh alat masak yang lain ya teman-teman. Berhubung pas bikin video ini tuh anak aku nggak bisa disambi ya teman-teman, ini langsung aku loncatin aja masaknya. Aku lanjut untuk beres-beres baju adik aku. Yang sebelumnya anak aku itu udah aku tidurin ya, dan masaknya juga udah mateng, jadi nggak sempat ke video aja. Kalau mau masak itu sambil gendong anak itu susah ya teman-teman, bawa pindahin tripodnya, terus mau bikin ini itu tuh susah. Jadi aku takutnya nanti malah anak aku malah kena minyak atau kena air panas. Jadi aku pikir amannya aja, ini aku nggak videoin pas masak. Ini tuh ceritanya aku mau pilihin baju adik aku yang udah gak kepake ya teman-teman. Ini tuh terakhir aku pilihin baju adik aku itu pas dia usia 3 tahun, dan sekarang itu udah 5 tahun lebih ya. Jadi bajunya itu banyak banget yang gak kepake dan belum sempet diberesin di lemarinya dia. Jadi ini tuh super berantakan banget ya lemarinya. Jadi ini aku mau beresin baju yang dipakai sama yang enggak, ini mau aku pisahin ya. Soalnya kalau mau nunggu dia itu ngizinin bajunya diberesin, sampai kapanpun itu nggak akan pernah diberesin ya teman-teman. Dia tuh pasti banyak banget alasannya untuk bajunya nggak diberesin. Katanya tuh masih muat, masih sayang bla bla, dan banyak banget pokoknya alasannya. Jadi ini tuh aku beresinnya pas dia lagi nonton TV. Aku pisahin ya antara baju yang masih muat atau yang nggak bisa dipakai sama yang masih bisa dipakai. Ini aku pilihin ya teman-teman. Berhubung dia tuh kan sebentar lagi mau naik kelas 1 ya teman-teman. Jadi untuk baju-bajunya tuh kita harus upgrade ya buat baju-baju emang anak yang udah SD. Kalau bajunya dia itu kebanyakan baju yang masih bayi-bayi gitu. Jadi kalau nanti dia udah masuk SD ketemu sama teman-temannya kayaknya nggak afdol banget ya. Jadi ini tuh aku mau pilihin baju yang udah nggak dia pakai, nggak muat ya. Ini aku pilihin semuanya. Untuk videonya ini aku percepat aja ya teman-teman, biar kalian itu yang nonton gak bosen. Soalnya ini tuh videonya panjang banget. Untuk beres-beres ininya tuh hampir 1 jam aku milihin baju dia, terus pertimbangin sama dia baju yang mana yang mau dipakai sama enggak. Ini tuh lama banget ya teman-teman.
Dan pada akhirnya dia tuh tahu kalau aku lagi milihin bajunya ya. Ini tuh dia ikut-ikutan buat milihin baju mana yang mau dipakai sama enggak. Biasalah kalau sama anak kecil tuh pasti ada debat tipis-tipisnya ya. Dan pada akhirnya ini tuh bajunya udah aku pisahin semua dan dia tuh udah setuju ya teman-teman. Dengan cara aku bujuk ya, ini tuh bajunya yang gak kepake itu hampir setengah lemari sendiri. Yang ini masih bisa dipakai, aku mau tata lagi di dalam lemari. Terus buat yang nggak dipakai, ini aku mau masukin ke kardus aja ya besok. Soalnya sekarang tuh aku lagi nggak punya kardus di rumah ya teman-teman. Entah mau diapain itu baju besok, yang penting sekarang tuh udah terpisah ya antara baju yang masih bisa dipakai sama enggak. Soalnya dia tuh kadang suka ngeyel banget, baju udah nggak muat tuh kalau dia suka sama bajunya pasti dipakai, kadang sampai kelihatan udel-udelnya ya. Pas kebetulan banget kali itu anak aku lagi tidur ya teman-teman, jadi aku tuh beres-beresnya tuh lebih leluasa aja. Sekarang tuh anak aku lagi pinter ya teman-teman, dia tuh kalau ditinggal cuma sama ontinya tuh dia nggak mau, dia tuh nangis terus gitu. Tapi nanti kalau udah aku gendong dia tuh senyum-senyum gitu ya, emang anak kecil gitu mungkin ya. Ini bajunya nanti tinggal dimasukin ke kardus aja ya teman-teman. Ini aku mau sisihin dulu di meja, tinggal besok masukin ke kardus. Setelah selesai beres-beres baju adik aku, ini aku mau lanjut buat ngejemur pakaian ya teman-teman. Ini tuh nyucinya tadi pagi aku sambil sama masak ya. Soalnya kalau nyuci di mesin cuci itu nggak harus ditungguin ya teman-teman. Terus ini udah kering, aku tinggal mau jemur ke lantai atas. Buat teman-teman yang udah sering nonton video aku, pasti sering banget ya aku tuh masukin video nyuci-nyuci kayak gini. Emang karena aku tuh kalau nyuci tuh hampir 2 hari sekali tuh aku pasti nyuci ya teman-teman. Karena bajunya juga banyak banget, satu keluarga, jadi gonta-ganti gitu ya setiap harinya. Jadi nyucinya tuh banyak. Ini tuh cucian aku selama 2 hari ya teman-teman. Ini baru sempat aku angkatin sekarang, soalnya kemarin tuh hujan terus, jadi bajunya tuh agak dingin gitu loh teman-teman. Jadi mumpung pagi ini tuh panas, aku manfaatin buat ngeringin baju biar dia tuh anget aja. Terus ini aku mau angkatin buat ngejemur yang basah tadi. Seperti biasa, nggak lupa aku tuh pasti pisahin ya antara baju yang disetrika sama enggak. Biar nanti tuh gampang, kalau yang nggak disetrika tuh tinggal lipat-lipat aja ya. Buat yang disetrika itu nanti langsung masukin keranjang. Kalau emang aku ada waktu, aku setrika ya teman-teman. Kalau enggak ya nunggu ada waktu aja gitu. Soalnya aku tuh nggak hobi dan nggak seneng ya buat nyetrika teman-teman. Jadi aku tuh emang harus benar-benar mengumpulkan semangat buat nyetrika ya teman-teman. Ada yang sama kayak aku juga nggak sih kalau nyetrika itu adalah pekerjaan yang membosankan. Setelah selesai aku ngangkat-ngangkatinnya, ini aku masukin ke dalam rumah ya. Dan aku mau lanjut buat ngejemur yang basah tadi. Sambil ngejemur aku tuh nggak lupa buat kebut-kebut bajunya ya teman-teman, biar nggak lecek ya. Nanti kalau buat yang nggak disetrika itu nggak lecek-lecek banget. Kalau yang buat disetrika mah bebas ya. Alhamdulillahnya hari ini tuh cuacanya panas ya teman-teman. Jadi aku tuh mau ngejemur kerupuk juga, dan ini tuh insya Allah bajunya 1 hari aja udah kering ya. Jadi misal pun nanti itu panasnya sampai sore, ini bajunya udah pada kering semua ya. Nanti tinggal sekalian aku ngelipet-lipetnya sama baju yang aku angkatin tadi, biar sekalian gitu duduknya ya. Kalau untuk ngejemur celana dalam itu biasanya aku tuh cantolin aja di itu hanger yang atas ya teman-teman. Nanti juga kering-kering sendiri, soalnya kan kalau celana dalam itu tipis ya. Soalnya kalau mau dihangerin sendiri itu memakan tempat banget ya teman-teman, dan lebih tepatnya itu nggak ada tempat buat ngejemur ya teman-teman. Soalnya ini tuh tempat ngejemurnya aja ini sampai di pagar-pagar gini ya. Terus kadang itu kalau dihangerin itu suka jatuh ke bawah angin ya teman-teman. Daripada nanti itu malah udah dicuci jadinya kotor lagi, lebih baik aku cantol-cantolin kayak gini aja. Kalau udah sibuk sama pekerjaan rumah itu tiba-tiba lupa waktu ya teman-teman. Nggak tahu-taunya ini tuh udah siang aja dan aku juga belum
sarapan. Habis ini tuh aku mau sarapan dulu. Saking sibuknya di rumah, sampai nggak sadar ya teman-teman, kalau sekarang ini tuh udah jam 3. Aku tuh nyadarnya denger azan asar ya, kok udah azan aja jam segini. Ternyata udah jam 3 dan sekarang ini waktunya aku buat mandiin anak aku. Ini aku pakai air anget ya mandinya, soalnya dia tuh habis sakit, belum bisa pakai air dingin banget. Takutnya nanti tuh panas lagi ya teman-teman. Aku tuh udah pusing banget kemarin itu, dia tuh sakit nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillahnya sekarang tuh udah sembuh ya. Dan setelah selesai anak aku mandi dan dia tuh main di kamar, ini aku mau beres-beres kamar, nyapu-nyapu. Soalnya tadi tuh dia makan jajan dan sisanya ini tuh berceceran di mana-mana ya teman-teman. Berhubung ini tuh pumpung dia lagi mau sama ontinya, ini aku mau beres-beres, mau nyapu-nyapu dulu. Soalnya berantakan banget ya teman-teman rumah aku tuh. Jadi sekarang ini tuh jam 4 ya teman-teman. Anak aku udah selesai mandi, udah selesai makan, waktunya aku beres-beres. Ini itu bekas paket-paket bapak ya teman-teman. Jadi bapak aku tuh lagi mau memulai bisnis ayam kampung. Jadi kebanyakan alat-alatnya itu bapak aku beli online ya. Alhasil ini tuh dibukain di ruang tamu gini, jadi paketnya tuh banyak banget sampahnya. Ini aku mau ambilin semuanya. Terus ini sepatu dari keluar kota kemarin ya teman-teman, itu belum sempet diberesin juga. Soalnya bapak ini tuh udah sekarang aja udah nggak ada di rumah lagi, banyak banget acaranya. Jadi aku tuh kalau sore biasanya nyapu-nyapu ruang tamu, terus nanti ke teras gitu ya teman-teman. Mumpung anaknya itu mau ditinggal sama ontinya. Soalnya dia tuh kalau udah selesai mandi, udah selesai makan itu biasanya enak ya buat disambi-sambi gitu. Ini tuh alhamdulillah banget. Meskipun aku di rumah sendirian, cuma sama adik aku aja. Anak aku tuh alhamdulillahnya nggak begitu rewel ya. Kebetulan banget, mumpung itu ada laundry lewat, ini aku mau sekalian buat ngelondriin kasur ya teman-teman. Ini itu kasur pas anak aku masih 7 bulanan itu ya buat rebahan, jadi sekarang itu udah nggak mau lagi buat rebahan. Jadi ini kasurnya mau aku laundry aja. Dan yang terakhir, ini tuh aku mau nyapu-nyapu teras ya teman-teman. Mumpung ini mobilnya nggak ada di rumah, jadi aku tuh bisa leluasa buat nyapu terasnya. Terasnya ini tuh kalau satu hari nggak disapu aja ini udah kotor banget ya teman-teman. Soalnya debunya itu loh dari jalan. Meskipun sekarang itu sering hujan, tapi nggak tahu kenapa debunya tuh masih banyak aja ya teman-teman. Jadi aku tuh setiap sore tuh usahain buat nyapu ini teras biar nggak kotor-kotor banget. Dan setelah selesai ini aku nyapu terasnya, habis ini tuh aku mau mandi ya teman-teman. Terus nanti nyiapin makan sore buat anak aku. Makasih buat teman-teman yang udah nonton video aku sampai selesai. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa bantu subscribe ya teman-teman, biar aku tuh semakin semangat bikin videonya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.